Assalamualaikum Bes. Hari ini saya akan membuat tutorial umpan ikan mas untuk harian dan lomba ya. Oke, bahan pertama yaitu kita siapkan deho. Oke, deho deho ini nanti tergantung ya, bisa pakai paket 5.000 ataupun 10.000 tergantung nanti besar kecil ikannya. Kalau misal ikannya kecil, kita buat amis berarti harus pakai dehonya 10 ribuan lah. Nah, ini saya pakai 5.000 karena ikannya agak kasar ya untuk ukuran ikan 5 ons. Oke, nah langkah pertama kita ambil dulu dehonya. Nah, kalau sudah lemon seperti ini kita peras minyaknya sampai turun. Oke, lalu kita masukkan ke dalam baskom sampai betul-betul terbawa semua ya daging ikannya ya, daging ikan dehonya. Oke, nanti kita sisihkan ya, untuk minyaknya kita sisihkan. Nah, ini dia. Oke, minyaknya kita sisihkan. Nah, nanti kita akan pakai kembali. Oke, lanjutnya kita aduk dehonya sampai betul-betul halus. Ya guys ya. Nah, jangan sampai ada yang masih kasar. Jadi harus betul-betul halus agar memudahkan ikan untuk memakannya nanti ya. Jadi kalau agak-agak kasar itu di teksturnya tuh kurang bagus juga. Nah, karena ikan mas itu memang suka yang lembut-lembut ya guys ya. Oke, aduk terus ya guys sampai betul-betul halus. Nah, aduk seperti ini. Nah, kalau memang sudah dirasa cukup halus, nanti tinggal kita masukkan bahan berikutnya guys ya. Tapi ini masih belum halus ya, jadi kita terus aduk ya sampai halus. Nah, seperti ini. Nah, untuk bahan keduanya kita masukkan paikin kecil ya, untuk warna biru ya. Paikin kecil warna biru kita masukkan full 1. Oke, kita gunting dulu ya guys ya. Oke, lalu kita masukkan. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini kita haluskan juga guys, dicampur dengan ikan dehonya. Oke, untuk langkah berikutnya yuk kita aduk. Nah, kita aduk sampai betul-betul halus dan tercampur, sampai betul-betul tercampur merata. Jadi perpaduan antara ikan deho dengan paikina itu menyatu ya guys ya. Harus betul-betul menyatu. Nah, seperti ini guys. Kita aduk-aduk terus ya, kita aduk sampai menyatu. Oke, ini umpan yang biasa saya pakai guys, mau lomba mau untuk harian dan jujur ini tidak ada satupun bahan yang saya kurangi. Oke ya, jarang banget saya ganti-ganti umpan, selalu pakai umpan ini, kecuali mungkin teman membawakan atau memberikan umpan ya, baru saya pakai. Tapi biasanya memang saya selalu pakai ini gitu. Dan kebetulan umpan ini saya dapat resepnya itu dari adik ipar saya, dan kebetulan dia memang sudah off mancingnya gitu ya guys ya. Nah, sekarang saya mau berbagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini nanti langkah berikutnya yaitu masukkan tenggo, 3 buah tenggo ya guys ya. 3 bungkus, maksud saya 3 bungkus tenggo. Kita buka dulu tenggonya guys. Kita buka, nanti kita parut sekaligus aja 3 ya guys ya, jadi tidak memakan waktu lama guys. Langsung kita parut sekaligus. Oke, saya buka dulu guys. Saya buka dulu ya guys ya. Nah, oke guys, kalau sudah dibuka kita gabungkan seperti ini.
ya, biar sama sisi ya bes ya. Nah, lalu kita parut bes. Oke. Untuk adonan yang pertama dengan yang kedua ini ya kita pisah ya bes. Kita pisah agar pengadukan untuk bahan ini, untuk apa namanya, tenggo ini nanti tidak langsung tercampur dengan deho dan paikin ya. Seperti ini bes ya. Kita haluskan dulu. Oke. Nah, ya bes. Lanjut kita haluskan terus ya bes ya. Oke. Nah, betul-betul halus ya bes. Jangan sampai ada yang masih tidak terparut. Jadi memang harus betul-betul terparut semua bes. Oke bes, kita lanjut ke bahan berikutnya, yaitu biskuit klik. Nah, ini salah satu pelengkapnya bes ya. Ya, saya juga kurang pede juga bes kalau memang tidak pakai klik atau kelupaan pakai gitu ya. Jadi memang seperti itu apa namanya, umpan ikan mas itu biasanya kalau kurang satu bahan itu kita udah langsung down aja, udah nggak pede bes ya. Ditambah lagi lebih keselnya itu ketika kita pas banget udah diempang gitu, kita baru ingat, wah iya tadi lupa pakai bahan ini gitu. Nah, kayaknya udah langsung down aja itu, udah nggak pede aja langsung. Ya nggak tahu juga kalau best friend yang lain ya seperti saya juga atau tidak ya, masing-masing seperti itulah. Kalau saya seperti itu sih biasanya. Nah, ini juga sama ya, untuk kliknya kita haluskan betul-betul halus ya, jangan sampai ada yang menggumpal. Walaupun nanti memang bisa larut di air, tapi ini memudahkan kita untuk mengaduknya, betul tidak? Ya seperti ini bes ya. Kalau memang sudah halus, oke. Nah, seperti ini nanti kita haluskan. Nah, tidak langsung dicampur, tapi kita campur air hangat dulu ya bes, bukan air panas ya, tapi air hangat secukupnya saja. Jangan terlalu banyak juga bes, nanti akan mengakibatkan umpan itu di akhirnya akan terlalu lembek guys ya, terlalu lembek dan tidak enak untuk dikaitkan di kail ya bes ya. Jadi memang airnya secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Oke, kita haluskan dulu, kita aduk. Nah, seperti ini bes. Oke. Nah, kalau memang dirasa sudah halus, sudah tercampur, boleh nanti langsung digabung ke adonan paikin dan dehonya bes ya. Oke, pastikan dulu memang betul-betul halus. Kalau sudah seperti ini, langsung kita campur, kita aduk rata antara adonan pertama dan kedua. Yang pertama itu tadi deho dan paikin, dan adonan yang kedua itu tenggo 3 bungkus dan biskuit klik 1 bungkus. Oke bes, seperti kita campur rata, kita aduk rata sampai betul-betul tercampur. Jangan sampai ada yang bergerinjal, nanti mengakibatkan tidak enak untuk dikaitkan di kail ya bes ya. Oke, seperti ini bes. Kita aduk terus ya bes ya. Kita aduk sampai betul-betul rata dan tercampur. Pastikan tidak ada yang kasar atau bergerinjal. Seperti ini bes. Oke. Terus kita aduk-aduk terus, kita haluskan biar tercampur rata. Oke bes, seperti ini. Nah, langkah berikutnya bes, jangan lupa subscribe ya bes ya channel ini. Oke bes. Nah, sekarang saya akan memasukkan esen. Oke, tunggu sebentar. Oke bes, ini saya memakai esen daging ya bes ya, esen daging ya, tapi bukan yang beef, tapi ini yang kaldu ayam bes.
bebas sih, kalau misalnya mau dikasih esen beef juga nggak masalah, atau dikombinasi dengan apa, esen udang juga nggak masalah bes. Nah, ini saya pemakai 15 tetes ya bes ya, 15 tetes. Sebetulnya saya sih kalau pakai banyak bes, bisa sampai 30 tetes bahkan lebih, tapi untuk kali ini saya memakai cukup 15 tetes aja. Oke, kalau sudah ditetesi esen, lalu kita aduk lagi bes biar esennya merata ya bes ya. Jadi tidak ada yang adonan yang tidak tercampur dengan esen. Jadi memang harus tercampur semua esennya, meresap sampai ke dalam adonannya bes ya. Oke, kita aduk-aduk dulu ya bes. Oke bes, aduk-aduk sampai betul-betul tercampur merata. Aromanya bes, keren banget ya. Pasti ini kan suka banget ya. Oke, nah selanjutnya ini rahasianya nih bes nih. Ini kita kasih margarin Porvita ya, bebas sih mau apa juga boleh, tapi jangan terlalu banyak bes, sedikit aja ya, minimal seruas jari kelingking kita lah bes. Nah seperti ini bes ya, jangan terlalu banyak juga ya bes, sedikit aja. Oke bes, lanjut kita aduk sampai rata lagi, sampai betul-betul tercampur ya bes. Semua bahan yang kita sudah masukkan dipastikan tercampur merata. Oke, lanjut kita aduk lagi bes. Nah, kalau sudah seperti ini ya memang harus terus bes, harus terus diaduk dulu ya, karena sudah banyak bahan-bahan yang masuk nih bes. Jadi memang harus betul-betul mengaduknya, harus telaten. Nah seperti ini sudah kalis bes. Nah lalu langkah berikutnya saya akan masukkan ini dia, pelet samsu bes. Pelet samsu yang akan merubah keadaan merubah keadaan ya, merubah warna pastinya, dan merubah aroma juga bes. Jadi ada penambahan aroma pelet dari pelet samsu ini bes ya. Oke, nah oh iya bes, kalau untuk ikan besar kita pakai setengah aja bes. Kok setengah sih, apa ya, sisakan sedikit saja lah gitu ya. Nih seperti ini ya. Nah kita sisakan. Jadi kalau untuk ikan agak besar kita pakai tidak semua, tapi kalau untuk ukuran ikan yang kecil-kecil atau sekilo 3 gitu kita pakai semuanya bes. Karena nih saya sekarang mancing ikannya campur bes, ada yang gede ada yang kecil, jadi udahlah semua aja. Oke bes ya. Oh iya, nanti kalau memang ikannya betul-betul besar, tenggonya dibuat 4 ya bes, jangan dibuat 3 tapi dibuat 4, 5 lebih bagus sih sebetulnya. Nah ini minyak yang tadi bes ya, minyak yang tadi langsung kita campurkan saja, langsung kita campurkan ke adonannya. Oke, sampai betul-betul apa namanya, kita peras plastik minyak deho yang tadi ya bes, masih ingat ya. Jadi seperti ini. Apalagi nih kalau target ikan kecil bes, umpan ini dahsyat bes. Saya udah pernah dulu mancing pakai umpan ini bes. Untuk target ikan kecil itu naik sampai sekitar 25 ekor bes, ikan kecil ya, ikan sekilo 3 sekilo 4 lah. Jadi amisannya kita tambah lagi. Ini juga bisa bes, amisannya bisa dasaran amisannya kita bisa kombinasikan dengan udang ya bes ya. Dengan udang bisa. Jadi deho 5000, udang sesendok, atau iyalah sesendok lah ya. Biar waktu itu pakai sesendok juga sih. Pakai amisan udangnya 1 sendok. Itu target untuk ikan sekilo 5 sekilo 6 bes. Seperti ini bes, kita campur merata ya bes ya, kita aduk rata. Jangan sampai ada seperti itu bes. Jadi memang betul-betul harus diaduk sampai rata dan betul-betul dipastikan semua bahan tercampur ya bes ya. Oke bes, terus ya kita aduk dulu ya bes ya, kita aduk-aduk
sampai merata. Seperti ini. Harus yakin merata ya guys ya, jangan sampai ada yang tidak tercampur adukannya guys, bahan-bahannya maksud saya. Oke, langkah selanjutnya guys, kita masukkan kroto guys. Ini kebetulan tadi saya beli 10.000. Nah, saya tidak akan pakai semua nih rencananya guys, jadi saya akan sisakan sedikit saja untuk bandulannya guys. Jadi memang harus pakai bandulan kalau saya guys. Nah ini bes ya krotonya. Saya tidak diseduh dulu ya bes ya, karena memang mancingnya juga nggak lama kok, cuma 2 jam. Jadi insya Allah nggak akan basi bes. Oke. Nah kita sisakan sedikit ya bes ya. Jangan terlalu banyak juga bes. Apalagi kalau empangnya banyak mujair ya bes. Wah retep banget kalau krotonya terlalu banyak juga guys. Oke, lalu kita aduk sampai rata ya guys ya. Kita aduk sampai rata umpannya dan krotonya. Kalau sudah betul-betul sampai merata, nanti tinggal kita masukkan ke dalam plastik ya guys. Nah sekarang ini saya masih aduk aja terus karena krotonya belum tercampur banget. Masih ada adonan-adonan umpannya yang memang belum tercampur kroto. Jadi memang harus merata semua guys. Ketika kita ambil untuk mengaitkan di kail itu, jadi memang sudah harus ada krotonya ya guys. Itu makanya diaduknya itu harus betul-betul tercampur merata guys. Jangan sampai ada adonan yang memang tidak kebagian krotonya. Jadi harus semua merata. Pastikan ya guys, semua bahan tercampur merata. Jangan sampai ada yang masih kasar atau bergerinjal, karena itu akan mengganggu nanti guys. Dan juga mengganggu selera makan ikan mungkin. Tapi yang nggak tahu juga ya namanya ikan. Kadang kalau lagi lapar ya dimakan aja sih. Dan saya nggak terlalu muluk-muluk sih guys kalau untuk pembuatan umpan untuk ikan mas. Nah, seperti ini aja menurut saya ini sudah terlalu banyak bahan sebetulnya, tapi ya memang udah sering saya pakai sih. Oke guys, kalau memang sudah, kita masukkan ke dalam plastik ya guys ya. Nah seperti ini guys, kita masukkan. Oke, kita ratakan dulu baru nanti kita ikat ya guys. Nah seperti ini ya guys, yang umpannya ya. Penampakan umpannya sudah jadi ini seperti ini guys. Kita ikat dulu guys. Oke, kita ikat set. Oke guys, sudah jadi umpannya. Sudah jadi ya. Nanti kita akan langsung nih, malam ini juga kita langsung tes di empang pemancingan. Oke guys. Nah, sampai bertemu nanti di empang pemancingan ya guys ya. Oke, bye bye.